Wa qala sallallahu alaihi wasallam ayyu ma imra'atin naza'at siyabaha fi ghairi baitiha. Wa qala lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuma imra'atin tawi endi-endine istri naza'at kang melepas sapa imra'ah siyabaha ing pakaiane imra'ah fi ghairi baitiha ing dalem sakliyane omahe imra'ah ayat kasafat tegese membuka sapa imro'ah il ajanibi ono ngarepe piro-piro laki-laki lain kharaqa mongko bedah nyobek sapa Allah anha saking imro'ah sitrahu ing penutupe Allah. Rawahu riwayatakan hu ing hadal hadis sapa Imam Ahmad bin Ahmad wa Tabarani wal Imam Tabarani wal Hakim wal Imam Hakim wal Baihaqi wal Imam Al Baihaqi. Hadis berikutnya bunyinya ayyuma imra'atin naza'at siyabaha fi ghairi baitiha ay takassafatil ajanib qaraqallahu anha sitrahu. Ada satu hal yang harus kita pahami bersama. Setiap perkara yang kita lakukan itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Apapun itu. Setiap hal yang kita lakukan itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Pertanggungjawaban oleh Allah itu ketika Allah meminta pertanggungjawaban atas semua tindakan, amal perbuatan hambanya, itu bukan berdasarkan tuduhan, tetapi semuanya berdasarkan kesaksian. Jadi kalau digambarkan, mohon maaf, kalau kiamat nanti datang pada saatnya kita harus mempertanggungjawabkan amal kita di hadapan Allah, maka datang kita akan diminta oleh Allah untuk menjelaskan. Mulut itu akan ngomong sendiri, tangan akan ngomong sendiri, mata akan ngomong sendiri, kaki akan ngomong sendiri. Semua perkara anggota tubuh kita yang ngomong sendiri itu akan didukung oleh rekaman video. Allah itu punya rekaman video kita dari sejak lahir sampai mati. Tetapi ada bagian-bagian yang disensor. Ada bagian-bagian dari rekam jejak kita yang oleh Allah itu disensor. Tidak ditampilkan. Sebab kalau ditampilkan apa adanya, maka seluruh alam semesta itu akan melihat. Tetapi ada orang-orang, ada kasus, ketika rekaman kehidupan seorang hamba itu diputar oleh Allah, maka ada bagian-bagian yang seharusnya disensor oleh Allah justru tidak disensor, tapi dibuka. Kenapa? Karena dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Seperti siapa? Ada seorang perempuan, dia lepas baju, artinya lepas baju itu bukan telanjang. Dia mengumbar aurat tidak di rumahnya sendiri. Dia mutabarijah keluar, terbuka auratnya, kelihatan segala macam. Maka tafsirnya para ulama-ulama, penjelasan para ulama ahli fikih tentang naza'at siapa fi badiha, biasanya mereka mencontohkan kasusnya adalah dalam contoh kasus ke kolam renang atau pantai sekarang. Orang-orang ke pantai pakai celana pendek, nggak pakai bikini, tapi celana pendek. Ke kolam renang, nggak pakai apa? Nggak pakai bikini, tapi pakai celana misalkan segini di atas lutut, begitu. Nah itu bagian dari hadis ayyuma imra'atin naza'at siyabaha fi ghairi baitiha. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya nanti oleh Allah adalah kharaqallahu anha sitrahu. Mestinya rekamannya itu disensor oleh Allah, tetapi rekamannya akan dibuka oleh Allah. Makanya jangan terbiasa mengobrol aib. Aib kita itu untuk ditutup. Kalau sudah ditutup, jangan dibuka. Karena kalau kita buka di dunia, maka kata Allah, untuk apa saya tutup di akhirat? Bahwa sudah kalian buka di dunia. Gak ada gunanya. Sudah menjadi jejak digital. Jadi gak usah saya tutupi. Ya tambah dibuka. Kalau yang tadinya aibnya itu hanya seputar kampus misalkan,
karena sudah dibuka di area kampus, nanti oleh Allah sama saja nggak ada efeknya. Mau level kampus, mau level alam semesta, nggak ada bedanya, sama-sama terbuka, sama Allah dibuka. Itu maksudnya. Jadi semua aib yang dipunyai oleh hambanya Allah, itu pasti akan disensor oleh Allah sepanjang hambanya itu tidak ada niatan, tidak ada upaya untuk membuka aibnya. Oke, saya sering pesan apa? Kalau ada aibnya kita, itu jangan diumbar. Kita punya masalah keluarga, kita punya masalah pribadi. Kayak orang putus pacaran, itu kan aib. Wong hubungan terlarang, itu buat status di Facebook gitu. Tadinya in relationship, kemudian apa? Broken misalkan. Atau pakai simbol apa? Simbol love yang pecah begitu. Itu bentuk membuka aib. Nah, kalau sudah dibuka aib kita di dunia, ya di akhirat akan dibuka. Kebuka semua ngapa-ngapainnya. Bisa jadi keluarga kita tidak tahu aib kita, tapi karena kita pernah membuka aib kita kepada teman kita, maka nanti di akhirat orang tua saudara kita akan tahu semua aib. Sekarang begitu terjadi. Dan itu banyak dibongkar. Sekarang semua orang kepingin apa? Kepingin hidup di depan media, di depan kamera. Semua hal yang harusnya ditata, disimpan, itu dibuka semua. Podcast, cerita, saya selingkuh dengan apa? Dengan mertua, saya apa? Kemudian banyak sekali. Nah, ini yang bahaya. Makanya hati-hati.